Recording in progress. Penyembahan adalah aktivitas gereja lokal yang amat penting. Pelayanan gereja sejatinya mengalir dari penyembahan kepada Allah. Jika tidak, maka pelayanan menjadi aktivitas tanpa hati yang memuliakan Allah. Bisa saja aktivitas gereja itu menghasilkan sesuatu, tapi bukan untuk memuliakan Allah. Aktivitas gereja bisa tak ubahnya, seperti tempat hiburan, tempat pesta pora, atau tempat kumpul-kumpul semata. Dan pada saat wabah corona, semua aktivitas itu mengalami hambatan. Pelayanan yang keluar dari penyembahan kepada Allah tidak akan padam meskipun ada pembatasan sosial, baik itu pembatasan sosial berskala besar yang sempat menghambat aktivitas banyak masyarakat, yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia untuk memutus rantai penyebaran corona. Kitab Tesalonika pasal 5 ayat 17-21 menjelaskan 3 elemen penting pelayanan yang keluar dari penyembahan kepada Allah. Yang pertama adalah doa. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Bagi gereja mula-mula, doa adalah hal yang penting yang membawa kepada kesatuan dan pengudusan gereja. Jika gereja, keluarga dipimpin Roh Kudus, maka gereja dan keluarga akan mengalami kesatuan dan kemerdekaan dalam Kristus. Allah tahu keinginan hati kita, dan Allah akan menjawab apa yang kita inginkan yang berkenan kepada Allah untuk kemuliaan Allah. Dalam doa, semua anggota jemaat penting. Doa tidak boleh didominasi satu orang, sehingga persekutuan antar anggota jemaat berjalan dengan baik dalam kehidupan jemaat yang berdoa. Doa yang benar hanya memuliakan Tuhan, bukan memuliakan manusia. Mengucap syukur kepada Allah. Pertumbuhan kehidupan rohani kita secara bersamaan akan menumbuhkan kesadaran betapa baiknya Tuhan itu. Maka seiring dengan pertumbuhan rohani yang kita alami, kita pun akan berkembang dalam mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Allah. Demikian juga kita akan mengucap syukur atas saudara-saudara yang lain. Orang tua bersyukur atas pertumbuhan anak-anak mereka. Demikian juga anak-anak akan memahami bagaimana mengekspresikan ucapan syukur mereka kepada orang tua. Demikian juga kepada saudara-saudara yang lain, juga kepada sesama yang ada di dalam kehidupan kita. Ketiga, menghargai firman Allah. Gereja mula-mula memiliki firman Tuhan yang lengkap seperti gereja masa kini, atau tidak seperti gereja masa kini. Pada masa gereja mula-mula ada anggota jemaat yang diberikan nubuat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, sehingga jemaat bertumbuh dalam firman Tuhan. Penyembahan tanpa firman Tuhan bisa membawa kita pada emosi yang tidak memiliki dasar kebenaran, dan juga akan menjadi gereja sebagai perkumpulan yang tidak memuliakan Tuhan. Jika tidak ada kebenaran rohani, firman Tuhan itu, maka Roh Kudus tidak bekerja. Karena Roh Kudus hanya akan memuliakan firman Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan bertumbuh dalam kehangatan kasih satu dengan yang lain. Kita mesti menjaga penyembahan kepada Allah dengan berdasarkan pada kebenaran Allah. Karena itu kita harus mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, agar kita hidup dalam penyembahan yang memuliakan Allah. Gereja lokal akan bertumbuh dengan baik dan menjadi berkat di tengah masyarakat jika memelihara 3 elemen penting yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-21. Pelayanan Kristen akan memuliakan Allah dan memberikan kebaikan bagi sesama bila kehidupan Kristen dan keluarga Kristen bertumbuh dalam doa, ucapan syukur, dan firman Tuhan. Wabah corona memang belum tuntas, tetapi Tuhan tetap berdaulat atas dunia ini. Demikian juga atas kehidupan semua manusia. Kiranya hidup kita ini terus memuliakan Tuhan yang berdaulat atas seluruh ciptaan.